Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini tanggal 26 September 2024, kita kembali bersama-sama mencoba membuat dari semua fundamental saham dari emiten-emiten yang melaporkan laporan keuangan triwulan 2 2024. Emiten yang kita bahas adalah IS dan MTEK atau MTK ya. Kita akan melihat dari beberapa sudut pandang, utamanya value investing. Pembahasan kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya pola, sistem, dan cara masing-masing. Sehingga yang saya sampaikan ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun edukasi saja ya. Hasil dari pembahasan kita ini adalah bukan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelek-jelekkan sebuah emiten. Kemudian lagi bahwa pembahasan kita ini adalah investing, kita bukan speculating ataupun trading. Jadi yang kita maksud di sini adalah membeli saham itu kalau bisa ditahan sesuai dengan fundamentalnya. Selama fundamentalnya masih bagus, maka kita tahan saja pembelian kita itu, karena tujuan kita adalah untuk memiliki sahamnya ya. Dan inti dari sebuah pembelian perusahaan itu adalah kita mendapatkan dividen ya. Capital gain itu juga akan mengiring kalau memang perusahaannya juga bagus ya. Baik, itu dasar pemikiran kita ya, kenapa kita melakukan ini, sehingga kalau memang selama dia fundamentalnya bagus, tetap saja kita tahan, kita pegang saja ya. Itu prinsip awal kita. Kecuali nanti ada perubahan data, perubahan fundamentalnya, maka tentu saja kita harus melakukan perbaikan atau adjustment ya. Yang pertama ini IS ya. Sebelum kita lanjut, jika Anda mendapatkan video ini dalam bentuk singkat, silahkan klik dalam bagian paling bawah untuk mendapatkan video lengkapnya ya untuk pembahasan kali ini. Ini East Park Hotel atau East ya. Kita punya dua data ya, triwulan 1 dan triwulan 2. Triwulan 1 untungnya 7,8, triwulan 2 ini untungnya 7,9. Jadi rata-rata 7% ya. Yang pertama, triwulan 1 ini keuntungan bersihnya Rp9. Keuntungan bersih di triwulan 2 ini Rp8,9 atau 9 juga ya. Ada sedikit penurunan. Kemudian dari nilai buku atau permodalan juga menurun Rp2. Aset lancar ini jauh menurun ya. Kemudian sekitar 60%-an. Kemudian hutang ini aman saja, dan kepemilikan juga aman. Baik, kita akan bahas satu per satu ya. Yang pertama dulu bahwa dari data awal ya. Dari data awal bahwa perusahaan ini IPS-nya atau keuntungan bersihnya ini menurut saya kurang dari 10. Ini masalah pemikiran saya saja ya, bahwa kurang dari 10 rupiah. Dan juga dia kurang dari 10%. Jadi di data awal ini ada yang menjadi concern pertama. Selanjutnya kita akan bahas dari segi nilai buku. Harga sekarang 125, nilai bukunya 112. Berarti ada harga sekarang sudah di atas sekitar 12% ya. 12% di atas dari nilai bukunya. Ini untuk maksimal kita kejar harga ini 224 ya. Berarti di harga sekarang ini kita masih punya potensi 79% ya. Beggar tidak, tapi ada potensi 79%, sehingga valuasinya jadi wajar ya. Kemudian maksimal beli kita di 89, berarti harga sekarang ini kita modalnya menambah 40% kalau beli ini. Jadi simpulan untuk valuasi kita adalah kalau kita beli berarti kita harus menambah 40% lagi untuk sebagai modal. Kemudian untuk beggar ini tidak sampai, hanya sekitar 79%. Bagusnya perusahaan ini membagikan dividen ini 96%, hampir 100% ya. Hampir semua saham ini semua keuntungan dibagi ya.
Kemudian dari 96% ini kita punya dividen yieldnya hampir 7%, berarti dividennya ini memenuhi kriteria kita. Valuasinya mahal, namun dividennya ini memenuhi kriteria ya. Secara dividen investor ini mungkin bisa saja menjadikan untuk dibeli ya. Namun dari segi valuasinya ini mahal ya. Jadi bagi kita mungkin masih ada menunggu lagi ya. Berikutnya kita ingin melihat dari segi yang berikutnya, yaitu ketahanan perusahaan. Free cash flow-nya 7%, sudah termasuk besar, bagus ya. Yang lain-lainnya tidak ada masalah yang lain-lainnya. Sehingga dari data ini kita dapat membuat simpulan sementara, yaitu bahwa satu, karena keuntungannya masih di bawah 10%, kita tetap menunggu melihat di triwulan berikutnya IPS-nya ini meningkat. Plus lagi bahwa keuntungannya juga di bawah Rp10, tentu saja kita harus menunggu lagi kenaikan IPS untuk perusahaan ini. Jadi tidak ada lagi masalah selain itu. Jadi intinya di sini adalah secara umum bahwa perusahaan ini sangat bagus, ketahanannya sangat bagus, kepemilikannya juga bagus. Hanya tinggal satu saja lagi ya, keuntungannya yang bisa ditingkatkan supaya di atas 10%. Mungkin di situ saja ya. Misalnya kita ganti di sini misal 112, valuasinya menjadi sudah murah ya. Valuasinya menjadi murah. Jadi begitu. Jadi bukan target ya. Untuk di triwulan berikutnya kita harus mengecek lagi perkembangan dari keuntungan perusahaan ya, IPS-nya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, MTEK Elang Mahkota Teknologi TBK ya. Saya sudah membuat playlist yang saya letakkan linknya di deskripsi. Silakan klik di situ untuk mendapatkan saham-saham di triwulan 2 yang sudah saya bahas ya. Jika dirasa bermanfaat, silakan klik like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa juga bagi Anda yang ingin memberikan kontribusi terhadap pembahasan kita, silakan kirim ke nomor rekening yang tersedia. Untuk MTEK kita punya 2 data ya. 2 data triwulan 1 dan triwulan 2. Yang menjadi fokus kita yang pertama di sini bahwa keuntungan perusahaan ini adalah berada di Rp7. Kalau menurut saya pribadi ini di data awal ya, data awalnya ini Rp7. Kita menginginkan lebih dari Rp10 sebenarnya, itu yang pertama. Yang kedua, dari Rp7 ini ya, dibandingkan dengan nilai perusahaannya, keuntungan perusahaan saat ini hanya 1% ya, hanya 1%. Jadi ini termasuk sangat riskan ya. Kemudian yang berikutnya bahwa dari segi nilai buku ada penurunan sedikit, keuntungan naik sedikit, harganya turun sedikit, aset lancar turun ya, hutang menurun, dan kepemilikan tetap. Jadi kesimpulan kita untuk saat ini mungkin ya bahwa keuntungan perusahaan ini anggap saja stagnan ya, berkisar di data sekitar situ. Baik, yang pertama di harga sekarang 394 dibandingkan nilai perusahaannya, berarti kita punya 30% rentang dari harga sekarang ke nilai bukunya. Sehingga kalau kita hubungkan dengan PBV 2, maka di sini masih ada 185%. Berarti ada potensi untuk bagger atau multi bagger. Namun dari segi maksimal beli ya, ini hanya di 74. Maka untuk beli sekarang kita ini minus ya. Minus dalam artian bahwa kita harus menambah 400 ya. 432% atau 4 kali lebih besar daripada modal yang seharusnya ya, untuk mendapatkan multi bagger tadi.
Jadi untuk mendapatkan multi bagger tadi kita harus membeli dengan harga yang 4 kali lebih mahal. Jadi termasuk secara perhitungan ya ini berarti kita merugi sebenarnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, perusahaan membagikan dividen 200% di tahun 2023. Ini termasuk belum rasional ya, 200%. Kalau di bawah 100 masih bisa diterima. Sehingga kalau rata sebelumnya 11%. Sehingga di harga sekarang ini sudah dividen yieldnya memang sudah melebihi ya. Dividen yieldnya sudah melebihi 3%, tetapi dengan 200% ini sebenarnya keuntungannya ya kalau dirata-ratakan itu, kalau kita dirata-ratakan di 30%, dia hanya 0,56 ya. Itu yang pertama. Sehingga di sini kali lagi untuk bisa mendapatkan multi bagger kita harus merogoh kocek yang lebih besar. Kemudian untuk dividen yieldnya ini termasuk kecil. Berikutnya kita akan melihat dari segi ketahanan perusahaan. Ini ada satu data lagi yang perlu kita cek di sini bahwa sudah di atas 0% ya, tetapi masih di bawah 5%. Ini perlu diperhatikan ya. Free cash flow-nya perlu kita perhatikan. Khawatir kalau nanti dia berbalik malah menjadi minus ya. Untuk kepemilikan ini semuanya aman ya, dalam artian bahwa memang semuanya ada di bursa, tapi retail hanya 25%. Sehingga untuk perusahaan ini ya, kita dapat ambil simpulan sementara kita bahwa kita harus menunggu sebenarnya kan, menunggu bahwa IPS-nya ini meningkat luar biasa sampai di 10% ya. Karena itu nanti dan Rp10 ya. Pertama di atas, kalau data terbaca di sini bahwa keuntungannya di bawah Rp10 dan juga di bawah 10%. Jadi fokus otomatis IPS ya yang kita cek lebih lanjut. Kemudian ada yang kedua ini free cash flow, tetapi free cash flow-nya ini memang sudah di atas, tapi harus dicermati terus juga karena hanya 1%, bisa-bisa dia berbalik ya. Lain-lainnya tidak ada masalah ya, jadi otomatis kita harus menunggu di berikutnya ya. Misal di sini 56, maka dia valuasinya akan menjadi sangat bagus sekali. Jadi intinya di MTEK ini satu saja, bahwa keuntungannya supaya sampai di 10% ya. Jadi bukan Rp10 ya. Kalau di Rp10 itu baru batasan kita, tetapi kalau dia memang keuntungannya di 10%, maka valuasinya menjadi murah dan dividennya juga menjadi membesar ya. Baik, demikian pembahasan kita untuk saham MTEK, saham IS dan MTEK. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, dan ini adalah untuk bahan edukasi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.